Duh, kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti arah omongan saya, kamu jangan lari-lari nanya ilmu saya. Ya saya pakai ilmu yang dikasih Tuhan, ilmu pengetahuan, nalar saya berpikir, ya dengan logis, secara akal sehat. Saya nilai isi Quranmu. Saya saya pertanyakan. Makanya kalau kamu berani, kalau kamu punya ilmu, ya mari kita bahas. Misalnya Quran surah Al-Maidah 46 tentang kitab Injil. Ayo, ini banyak Islam yang tidak mampu jawab. Bukan banyak, semua Islam tidak mampu buktikan isi Quranmu ini benar. Jangan kamu lari-lari ke ilmuwan saya. Ini mental anak kecil. Sama halnya ketika saya tanya, ilmu apa yang dipakai Muhammad? Sok tahu kitab orang, ya. Ilmu apa? Sedangkan faktanya dia keliru. Ilmu apa yang dia pakai untuk mengetahui agama orang, ya? Nah gitu, standarmu begini caramu. Karena umat Islam itu memahami Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran. Kamu mengatakan karena saya dikaruniai akal sehingga saya bisa memahami. Nah saya tanya sama Anda, kamu punya disiplin ilmu apa gitu loh. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kan harus ada ilmu logat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu istiqaq, ya, lalu kemudian ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk, dan seterusnya. Nah kamu punya ilmu apa di antara ilmu-ilmu yang saya sebutkan itu tadi? Biar saya uji kamu bahwa dasar pijakanmu terhadap lontaran-lontaran hujatanmu dengan Al-Quran itu yang berlandaskan ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, ya kamu sama aja orang gila. Kamu menyatakan gajah itu adalah kecil seperti jari karena kamu hanya memegang kukunya. Iya kan? Nah sekarang kau katakan Al-Quran seperti ini, seperti itu. Pijakan ilmu kamu apa? Coba kamu terangkan. Ulobu. Kamu itu yang goblok. Saya sudah bilang Quranmu sendiri isinya perkataan jin, perkataan setan. Nah, perkataan Muhammad. Lah, kamu ngelari-lari ke Alkitab. Alkitab memang begitu, ya. Itu kitab sejarah yang menceritakan sejarah-sejarah tentang hidup orang-orang Yahudi. Nah, Quran mulu perkataan jin, perkataan setan. Saya tanggapi yang ini ya. Kamu mengatakan Al-Quran itu perkataan jin dan lain sebagainya. Kamu punya ilmu apa untuk mengatakan itu? Kamu mengetahui Al-Quran itu dengan menggunakan ilmu apa? Coba terangkan dulu. Waduh, utobu, kamu itu yang goblok. Akui dulu Quranmu itu isinya perkataan jin, ya. Misalnya perkataan Muhammad gini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu negeri pemilik Mekah. Goblok, isi Quranmu perkataan jin, setan laknat. Bagaimana Anda bisa mengatakan Al-Quran itu perkataan jin? Anda punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Silakan. Tuh guru saya Zulkifli M. Abbas sudah tanggapi kamu. Kamu respon ya. Goblok kau. Goblok kau lobu. Ada kasihan saya. Ada, makanya kalau debat itu pintar. Jangan kau pakai argumen goblokmu itu, ulobu utolu, kamu ini goblok, budu, tahu nggak? Aduh, kasihan saya lihat kamu. Yang isi Quranmu itu perkataan jin, perkataan Muhammad, ya. Nah, Muhammad yang ngarang Quranmu karena penuh asumsi. Itulah yang disebut bukan firman Tuhan. Ulobu utolu, goblok. Kawan, coba kamu terangkan kepada saya, kamu memahami Al-Quran itu dengan asumsi kamu itu tadi. Adakah ilmu yang mendasarinya? Adakah pengetahuanmu tentang Al-Quran? Silakan. Bodoh, lodu. Itu guru saya udah tanggapi kamu. Kamu balas PN-nya. Bodoh. Lobu utolu, goblok. Bodoh kamu ini, ya. Quranmu bilang, ya, gara-gara Muhammad ngarang, dia bilang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui? Allahmu bisa belum tahu orang-orang berjihad. Ya ingat, kalau itu firman Tuhan, masa ya Allahmu belum tahu orang berjihad? Kasihan kamu, ulobu utolu, goblok. Kamu memiliki ilmu apa memahami Al-Quran? Jawab ini dulu sebelum kamu saya sunat pakai cangkul. Silakan. Makanya saya memiliki ilmu apa ya? Saya ilmu yang dikasih Tuhan.
Saya berpikir secara waras dan normal untuk menggali isi Quranmu, ya. Saya pertanyakan misalnya informasinya mengenai kepercayaan saya, mengenai kitab saya pertanyakan, mari kita uji dengan fakta yang ada. Kalau Anda mau berdebat pintar, saya ladani. Kalau Anda seperti si goblok lobu tolu itu, ya, itu hanya orang-orang bodoh, debat hanya sepihak, ya, ngotot, bicara sendiri, gak mendengarkan orang lain. Oke, kamu mendapatkan ilmu. Nah, saya ingin tahu ilmu apa yang kamu punya. Jawab aja dengan singkat. Gak usah melambai kemana-mana. Kamu mengetahui Al-Quran. Dasar pijakanmu mengetahui Al-Quran itu apa? Silakan. Oke, kalau saya bilang Quranmu diturunkan pada Budi, ilmu apa yang kamu pakai untuk menelaah ini? Ayo coba. Saya tanya samamu. Saya tidak berani mengatakan Al-Quran itu perkataan jin dan sebagainya. Sekarang kamu mengatakan itu adalah perkataan jin. Sementara saya memahami Al-Quran mulai dari tata cara qiraatnya sampai kepada pemahaman terhadap tafsir dan juga nahwu sharabnya. Saya paham. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Tolong dijawab ini dulu sebelum kamu saya sunat pakai kampak. Silakan. Saya sudah bilang, kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai untuk menelaah ucapan saya? Ayo, agar kita mempunyai standar yang sama. Ini kamu bertanya seperti ini karena kamu nggak sanggup menjawab kan? Artinya kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran, iya kan? Jujur aja, kamu nggak ada ilmu, di mana ilmu itu adalah merupakan disiplin yang harus dikuasai seseorang untuk memahami Al-Quran. Malah ketika saya tanya, kamu balik bertanya. Kamu jujur aja deh, kamu nggak ada ilmu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, iya kan? Aduh, kamu ini berpikir seperti anak kecil, ya. Ilmu apa yang kamu pingin untuk mendalami Quranmu? Sedangkan secara literatur, secara teks bisa kita telaah, kan Anda ngaco, ya. Untuk memahami kalimat, kalau kamu masih perlu ilmu itu tandanya mental kita terbelakang. Kita diberi pengetahuan untuk memahami kalimat, untuk memahami tekstual, ya. Nah, makanya saya tanya kamu, kalau saya bilang Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai untuk menelaah ucapan saya? Nah, ilmu itulah yang saya pakai untuk mempertanyakan isi Quranmu, misalnya mengenai informasi kitab saya, gitu loh. Saya tanya sama Anda, kamu jangan malah curhat. Saya tanya, kamu punya ilmu apa untuk memahami Al-Quran? Jawab itu dulu. Kamu nggak usah membual lah, ya. Kamu jawab dulu. Dari tadi saya perhatikan kamu itu menghujat Al-Quran. Seakan-akan kamu itu lebih paham Al-Quran. Nah, kepahamanmu itu berlandaskan disiplin ilmu apa yang kamu punya. Jawab ini dulu sebelum saya sunat kamu pakai linggis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Bang, ini orang ini bilang Matius 7 pasal 22 sampai 23 itu untuk Nabi Muhammad, untuk orang Islam, Bang. Kemarin itu, Bang. Orang ini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tidak akan pernah dikatakan orang itu waras kalau dia masih menyembah manusia. Kita lihat aja coba. Saya tanya, kamu punya disiplin ilmu apa untuk memahami Quran? Dia malah balik nanya. Aduh, gila nih orang. Duh, kamu nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti arah omongan saya, kamu jangan lari-lari nanya ilmu saya. Ya, saya pakai ilmu yang dikasih Tuhan, ilmu pengetahuan. Nalar saya berpikir
ya dengan logis, secara akal sehat. Saya nilai isi Quranmu, saya saya pertanyakan. Makanya kalau kamu berani, kalau kamu punya ilmu, ya mari kita bahas. Misalnya Quran surah Al-Maidah 46 tentang kitab Injil. Ayo, ini banyak Islam yang tidak mampu jawab. Bukan banyak, semua Islam tidak mampu buktikan isi Quranmu ini benar. Jangan kamu lari-lari ke ilmuwan saya. Ini mental anak kecil. Sama halnya ketika saya tanya, ilmu apa yang dipakai Muhammad? Sok tahu kitab orang, ya. Ilmu apa? Sedangkan faktanya dia keliru. Ilmu apa yang dia pakai untuk mengetahui agama orang, ya? Nah, gitu standarmu, begini caramu. Ya, itulah kekurangan kamu. Memahami Al-Quran itu tidak bisa seperti memahami kitabmu, nggak bisa. Kenapa umat Islam itu bertahan mengimani Al-Quran, sedangkan manifestasi yang tersirat di dalam Al-Quran itu menyeratkan aturan-aturan dalam kehidupan yang sangat berat? Untuk apa coba umat Islam melakukan semua itu? Kenapa nggak pindah aja di agamamu, agama yang serba merdeka, agama yang serba bebas, tidak ada hukum haram di sana? Kenapa kita nggak Kristen aja sekalian semuanya? Kenapa harus bersusah-susah? Karena umat Islam itu memahami Al-Quran menggunakan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran. Kamu mengatakan karena saya dikaruniai akal sehingga saya bisa memahami. Nah, saya tanya sama Anda, kamu punya disiplin ilmu apa? Gitu loh. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kan harus ada ilmu logat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian ilmu istiqaq, ya, lalu kemudian ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabun nuzul, nasik mansuk, dan seterusnya. Nah, kamu punya ilmu apa di antara ilmu-ilmu yang saya sebutkan itu tadi? Biar saya uji kamu bahwa dasar pijakanmu terhadap lontaran-lontaran hujatanmu dengan Al-Quran itu yang berlandaskan ilmu. Kalau kamu tidak punya ilmu, ya kamu sama aja orang gila. Kamu menyatakan gajah itu adalah kecil seperti jari karena kamu hanya memegang kukunya. Iya kan? Nah, sekarang kau katakan Al-Quran seperti ini, seperti itu. Pijakan ilmu kamu apa? Coba kamu terangkan. Aduh, itu sama bodohnya. Jika argumenmu saya kembalikan ke kamu. Itulah bodohnya kalian, ya. Muhammad gak pakai ilmu ngarang ayat, ya, gak tahu kekristenan ngarang ayat. Kristen punya ilmu etimologi, kronologi, fakta sejarah, dan lain-lain. Kalau saya bilang, kalau standarmu kayak saya pakai, ya saya pakaikan pada Muhammad. Muhammad gak tahu ilmu, ya. Dia gak ngerti sejarah, dia gak ngerti kronologi, dia gak ngerti etimologi, ya. Ayo kita buktikan, adakah firman Tuhan yang ngaku-ngaku firman Tuhan, tapi yang dia ceritakan itu bertentangan dengan fakta sejarah. Nah, inilah, ya, kalimat-kalimat itu terlontar kembali kepada dirimu. Yang disampaikan kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kalamullah. Nah, karena umat Islam dan umat manusia seluruhnya selain daripada beliau bukan nabi, maka orang-orang ini harus memahaminya dengan menggunakan ilmu. Karena yang ingin dibahas, ingin dikaji itu adalah kalamullah, perkataan sang pencipta, bukan perkataan manusia kayak perkataan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Bukan. Ini adalah perkataan Allah yang disampaikan melalui perantaraan wahyu yang kemudian dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada manusia, kepada umat lain. Maka untuk memahaminya, orang-orang selain daripada Rasulullah Muhammad SAW itu harus menggunakan kaidah ilmu. Karena orang-orang ini bukan nabi, orang-orang ini bukan rasul, bukan mereka yang mendapatkan pemahaman dari Allah. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 jelas dikatakan, jika firmanku itu terlontar dari mulutku, maka apa yang aku katakan tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang aku katakan itu terbukti, terjadi, terlaksana. Nah, firman ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad SAW kemudian menyampaikan kepada umatnya melalui penjelasan-penjelasan beliau yang kemudian penjelasannya itu disebut dengan sebutan hadits. Dari mana ke mana Anda mengatakan bahwa Muhammad SAW itu tidak punya ilmu? Dia menerangkan semuanya tentang ilmu logat, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan seterusnya. Tapi ilmu-ilmu itu di luar daripada pewahyuan.
hanya merupakan kaidah yang harus dikuasai umat Islam untuk memahami kalamullah. Karena kalamullah itu adalah perkataan Allah, perkataan Sang Pencipta, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia mah ya kitabmu, mudah dipahami. Kalau perkataan Tuhan nggak bisa. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, sehingga untuk memahaminya kita kudu wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Mau mengerti tentang perubahan bentuk kata, ada ilmu saraf namanya. Mau mengetahui tentang tata bahasa yang ada dalam Al-Quran, ada ilmu nahwu namanya. Mau mengetahui tentang arti setiap kata di dalam Al-Quran, ada ilmu lugat namanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda tidak memiliki ilmu ini, lantas bedanya orang gila dengan Anda itu apa? Ayo. Orang gila itu bicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Itulah Anda. Anda berbicara tentang Quran, sementara ilmu Anda tidak ada tentang Quran. Bedanya Anda dengan orang gila apa? Coba Anda jawab. Ya ilmu yang dipakai ilmu apa? Kalau saya bilang kitab Quran diturunkan pada Budi, ilmu apa yang Anda pakai? Ilmu apa? Coba, ilmu apa? Kalau pernyataan Quranmu, ya misalnya mengenai kitab Injil tadi di Al-Maidah 46, ilmu apa? Kalau menurut saya, ini adalah strategi Anda untuk menutup kesalahan Muhammad yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu patah sejarah, yang tidak tahu kronologi kitab Injil. Anda menutupinya. Ya ilmu apa? Ilmu ngaco kalau kayak gitu cara Anda. Jadi saya maklum ya, kamu hanya punya ilmu retorika, tapi pemahamanmu tentang Al-Quran ilmunya nggak ada. Jadi ya, saya harus menyadari saya lagi ngobrol sama orang gila. Saya anggap Anda gila gitu loh. Karena untuk memahami Al-Quran, pertama kali yang harus dilakukan minimal memahami huruf-huruf hijaiyah dulu. Anda jangankan mengetahui ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu lugat, ilmu balaga, terus kemudian ilmu ma'ani, tafsir, fikhi, qiraat, asbabun nuzul, lalu kemudian nasik mansuk, hadits, wahdi, dan seterusnya. Membaca ejaan huruf hijaiyah aja Anda tidak bisa. Terus kemudian mencoba untuk menghakimi Al-Quran. Ya, itu sama halnya Anda seperti ikan teri pakai helm, bawa pisau nantang saya bertarung. Lawang saya ini pelatih bela diri militer. Anda cuman ikan teri yang bawa pisau, sok-sokan mau melawan saya. Nggak ada, nggak bisa. Ya. Kunci untuk mengetahui Al-Quran itu ada ilmu-ilmunya, tidak seperti gospel. Karena gospel itu hanya perkataan wartawan surat kabar robek, orang gila pun bisa memahaminya. Tapi kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Nggak bisa. Satu huruf itu memiliki ilmu dan memiliki cabang-cabang disiplin ilmu yang harus dikaji untuk memahami itu. Jadi kamu jangan samakan, dan saatnya Anda waras. Ternyata Al-Quran itu tidak seperti yang Anda kira selama ini. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak diterangkan adanya kitab Al-Quran atau adanya kitab Taurat atau itu adalah Injil. Lalu bagaimana kemudian bisa memahami bahwa yang dimaksud ini adalah kitab ini? Tentu menggunakan kaidah ilmu. Lawang kamu pemakan makanan-makanan yang sudah diharamkan semua oleh Tuhan, kamu makan, mencoba untuk mengkaji dan mengklaim firman Tuhan. Mana bisa? Ya. Jadi kesimpulannya, saya hanya kebetulan ada waktu aja sampai saya sempatkan berbicara dengan orang yang tidak waras seperti Anda. Maaf. Lah iya nggak ada ilmunya. Lah dia cuman pintar ngehujat tok kok dari berapa hari yang lalu. Heran. Dia menyatakan Al-Quran itu asumsi Muhammad. Ya, tapi dia sendiri nggak bisa membuktikan. Emang Al-Quran itu mau disetarakan dengan Lukas 1 ayat 1 sampai 3? Kan nggak mungkin, Pak. Dia itu kacau. Oh iya, kelihatan sih kalau dia itu memang penghujat. Ya, jadi orang yang berbicara mengenai Al-Quran tanpa ilmu, apalagi mengklaim dan menghakimi Quran, itu tentu penghujat. Kalau bukan penghujat, gak mungkin dia berani untuk mengklaim Al-Quran ini seperti yang dia kira. Jadi di luar daripada Islam yang tidak paham Al-Quran lalu kemudian membicarakan Al-Quran, itu pasti penghujat. Seperti itu deh.
Emang apa sih ilmunya Pak Zulkifli? Pak Zulkifli juga ilmu pelintir-pelintir kan? Pelintir sana, pelintir sini, pelintir, pinter melintir doang. Padahal dalam hatinya tahu itu loh, Alkitab adalah kebenaran dan Yesus adalah Tuhan. Cuma karena ada roh antikristus gitu kan, harus menyembah Allah yang buatan Muhammadnya itu ya terserah ya. Jadi beginilah. Ya kan, Allah itu kan buatan Muhammad gitu loh. Muhammad ya kalian sudah dikasihkan Tuhan yang baru, ya jadi mau bilang apa gitu loh. Kalian terima Tuhan yang baru, membuang Tuhan yang lama, merendah-rendahkan derajatnya menjadi manusia hanya karena dia pernah datang sebagai manusia gitu kan. Inilah Pak Zulkifli. Saya memahami kitab saya, Bu. Minimal ilmu yang terendah adalah saya bisa membaca original teks kitab suci saya. Artinya saya tidak bisa dikibulin oleh non-muslim tentang kitab saya. Nah sekarang saya tanya sama ibu, ini ilmu yang paling dasar. Ibu adalah seorang penginjil ya kan? Apakah Anda bisa membaca original teks kitab Anda dalam bahasa Greek, bahasa Yunani? Jawab. Betul Bunda. Sampai Yuda kemarin tuh emosi Yuda. Soalnya dia bilang Nabi Muhammad itu akan masuk neraka sesuai pasal Matius 7 pasal 2223. Masya Allah. Lalu Yuda tanya di mana dalilnya? Dia bilang, oh, tunggu nanti. Suatu kelak di hari penghakiman, semua umat Islam akan dibawa masuk ke neraka semuanya. Islam itu akan masuk neraka. Ya itu pemahaman kamu. Sekarang tunjukkan dalilnya. Perkataan Yesus Kristen akan masuk ke surga. Tunjuk sekarang, silakan. Aduh, Anda ini ya, kalau kayak gitu ya harus kayak gitu. Saya juga bilang bahwa justru Muhammad dalam mengarang Quran nggak ngerti apa-apa. Dia nggak tahu ilmu etimologi, ilmu kronologi, fakta sejarah. Karena apa yang dikatakan Quranmu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46 itu bertentangan dengan fakta. Anda tahu nggak? Fakta sesuatu yang tidak bisa mungkin dibantah kebenarannya. Ya? Anda ngotot. Anda ini bermental seperti anak-anak. Harus bilang saya Pak, tahu harus ini. Padahal itu kalimat yang sangat gamblang, yang sangat mudah dipahami. Itu tertulis dalam kitabmu. Makanya kamu harus membuktikan ya. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, kamu jangan ngomong ngaco ke sana kemari. Berarti kamulah yang nggak punya ilmu gitu loh. Nah sekarang kamu menutupi ketidaktahuanmu tentang Al-Quran. Kamu hanya bisa membaca terjemahan. Itu aja kemampuan kamu, ya kan? Laksana orang yang membaca tulisan ini Ibu Budi. Apa yang kamu pahami dengan tulisan ini, wahai anakku? Oh, ini Ibu Budi, maksudnya ibu ini bernama Budi. Itu kan ilmumu? Hanya ilmu terjemahan kan yang kamu punya? Makanya saya katakan, kalau Anda ingin menghakimi Quran, minimal Anda itu paham tentang Al-Quran. Ada kaidah-kaidah ilmu, ada syarat-syaratnya. Minimal Anda bisa pintu pertama masuk ke dalam kemampuan membaca huruf hijaiyah. Dan Anda tidak bisa itu. Lagi-lagi Anda menutupi diri dengan mencoba mengambil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Seakan-akan ingin menonjolkan bahwa kitab Anda itulah yang dimaksud dengan Injil, kitab Anda itulah yang dimaksud dengan Torah. Salah kamu. Kalau ingin membahas ini, nanti saya telanjangi kamu dalam-dalam. Ya, lama-lama benar-benar kamu saya sunat betul nanti pakai gergaji mesin. Di dalam surah Al-Maidah ayat 46 itu, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Di situ kamu harus paham asbabul nuzulnya. Kalau ada hadits yang menerangkan asbabul nuzul, paham asbabul wurudnya. Kalau kamu tidak ada ilmu itu percuma. Sama ketika saya katakan samamu tadi, ya, ini Ibu Budi, kamu pahami ibu itu bernama Budi. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki kaidah ilmu.
dan kami iringkan jejak mereka. Siapa mereka? Nabi-nabi Bani Israel. Siapa nabi-nabi Bani Israel? Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes. Sementara kitabmu, karya mereka, karya Paulus, karya Matius. Yang dikatakan nabi-nabi Bani Israel ini bukan Lukas, bukan Markus. Mereka itu bukan nabi. Mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu yang Yesus ajarkan di dalam Matius dan juga Yohanes. Ya, tentang pengabaran pengajar-pengajar palsu. Di sini dikatakan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Israel dengan Yesus atau Isa putra Maryam. Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Torah. Yang dimaksud Torah di sini yang mana? Kitabnya Nabi Musa, bukan kitab Septuaginta, bukan Perjanjian Lama. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Kitab Injil itu yang mana? Kitab Injil itu adalah semua firman yang dilontarkan Yesus melalui mulutnya. Bukan melalui mulut Lukas, bukan melalui mulut Markus, Yohanes, Paulus, bukan. Makanya Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, mana segala firman yang Yesus ajarkan kepada mereka? Mana? Tentu orang-orang Kristen kayak kamu ini nggak akan pernah bisa mampu menunjukkan firman-firman itu. Kenapa? Karena Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu sudah dihapuskan, sudah dirubah-rubah oleh Kristen. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau kamu belajar tentang Al-Quran, kamu tidak akan pernah mungkin menyembah manusia. Ya, karena kamu tidak pernah belajar Al-Quran, membacanya pun tidak bisa. Makanya saya katakan kamu itu layaknya orang gila. Orang gila itu bercerita tentang sesuatu yang dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Apesnya karena sang gila ini menghakimi sesuatu yang dia katakan salah, padahal ilmunya tidak dia kuasai untuk menentukan salah benarnya sesuatu. Membacanya aja kamu tidak sanggup, kamu cuma bisa terjemahan. Nah, kalau terjemahan dasarnya ya sama. Ini Ibu Budi, artinya ibu ini bernama Budi. Itu namanya kamu bahlul. Ya, jadi saya tanya samamu, kalau kau tidak punya ilmu, mending kamu bahas kitabmu aja yang adalah tulisan dari wartawan-wartawan surat kabar robek yang tidak diketahui siapa mereka ini. Daripada kamu membahas kalamullah, ilmu kamu nggak ada gitu. Aduh, kamu lari ke sana kemari sudah. Katanya kamu berilmu dong. Saya bicara tentang isi Qur'anmu. Kamu sudah lari ke sana kemari. Inilah kalau Anda nggak punya ilmu, nggak tahu omongan orang, Anda nyeletuk aja. Nah, saya minta pembuktian isi Qur'anmu, bener nggak? Ya di mana? Karena kalau kamu bicara ilmu ya, ternyata Allah SWT nggak punya ilmu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ternyata etimologi kata Injil sendiri dari bahasa Yunani, engolion. Ya, itu nggak ada hubungannya seperti klaim kamu, klaim Allah SWT sendiri bahwa kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya, tapi ternyata Allah sendiri menggunakan bahasa Yunani untuk kitab yang katanya yang diklaim atau diasumsikan diturunkan pada Isa. Kan ngaco, itu bukan bahasa Ibrani. Nah, di sini saja kontradiksi ya. Ternyata kalau apa ukuran ilmu yang Anda pakai, ternyata pengarang Quran lah yang nggak punya ilmu gitu loh. Iya, dari tadi kan saya tanya samamu, pijakanmu untuk membahas tentang isi Quranku itu apa? Ilmu kamu apa? Ilmu, disiplin ilmu yang saya tanya. Disiplin ilmu, bukan kegilaanmu yang saya tanyakan. Kau membahas isi Al-Quran itu menggunakan disiplin ilmu apa? Jawab. Enak sekali Pak Zulkifli ini, pemanipulasi luar biasa. Agamanya nggak boleh dikutak-katik dengan alasan kamu punya ilmu apa untuk mendalami Alkitab kami. Sedangkan Pak Zulkifli sendiri, saya mau tanya, ilmu apa? Pernah belajar sekolah Alkitab di mana kamu Pak? Cuma asal comot-comot pelintir-pelintir ayat gitu loh. Sendirinya itu harus melihat kepada diri sendiri. Kamu punya ilmu apa sehingga kamu berhak menyalah-nyalahi, menjudge gitu loh. Menjudge kalau Alkitab itu bohong-bohong, menjudge kalau kami menyembah dewa lah. Itu ilmu dari mana kamu dapat itu gitu loh? Pelajaran dari mana? Artikel-artikel dari mana gitu loh? Cuplikan-cuplikan, tafsiran-tafsiran dari mana? Ilmu apa yang kamu pelajari? Sedangkan Alkitab sendiri kamu tidak pernah mau buka gitu loh. Dengan seenaknya aja kamu mempelintir, menyesatkan begitu banyak orang. Lalu ketika kitabmu dibuka, kamu mengatakan dengan ilmu apa kamu berani mengutak-ngatik sebegitu indahnya kah gitu loh kitabmu itu sehingga tidak boleh dikutak-katik dan kamu layak itu menghina-hina orang gitu Pak Zulkifli.
Oke, sedangkan kamu sampai sekarang saya tunggu tidak bisa keluar dari mulutmu itu pembuktian bahwa Tuhanmu itu sendiri ada gitu loh. Jelas, ya kan? Semua berawal dari ketika Muhammad mengatakan bahwa dia terima wahyu, sedangkan pewahyuan sendiri itu tidak jelas siapa yang mewahyukan gitu loh. Sampai sekarang nggak bisa kamu tunjukkan kepada kami gitu loh. Kami itu cuma seperti orang yang bergosip jelek-jelekan orang lain untuk menutupi kejelekannya sendiri, oke? Ya kan saya sudah jawab, Ibu. Saya memahami kitab saya berdasarkan ilmu kaidah-kaidah ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui Al-Quran. Nah, sekarang ilmu apa yang Ibu kuasai dalam memahami gospel? Coba terangkan kepada saya. Anda membaca original teks gospel aja nggak bisa. Lalu ilmu apa yang Anda punya yang saya tidak punya, Ibu? Ayo. Semua ilmu yang saya punya berkaitan dengan pemahaman tentang kitab saya Al-Quran, Ibu tidak punya. Dan semua ilmu yang Ibu punya tentang pemahaman Anda tentang gospel, saya punya, bahkan saya lebih dari Ibu. Gitu loh. Nah, sekarang kalau kita mau uji, saya mampu membaca original teks kitab saya. Sekarang Ibu mampu nggak membaca original teks kitab Anda? Ayo, bisa nggak? Kalau bisa kita uji. Dan Ibu boleh nguji saya, gimana?